lebih dalam menyembah dalam penantian dan dalam Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami memperingati Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Tuhan kami 2000 tahun yang lalu, Kau yang adalah Allah datang sebagai manusia, mengambil rupa manusia. Allah yang tidak terbatas menjadi terbatas. Allah yang tidak terbatas mau mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan kami, manusia yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan kasih karunia yang sudah Kau limpahkan kepada kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan duduk di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu, supaya kami mengerti, mengenal siapa Kristus itu, betapa besarnya pengorbanan yang bagi kami, dan supaya kami mengerti semua hak istimewa kami di dalam Kristus. Berkati waktu-waktu ini, Kau menjamah setiap hati, Kau mengenal setiap hati Tuhan. Kau melihat sampai kedalaman hati kami. Ada jawaban, ada kelegaan, ada kebebasan. Tuhan memberikan kelegaan bagi kami. Tuhan memberikan istirahat bagi jiwa kami. Di dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus, ada urapan Tuhan yang mematahkan semua kokok perhambaan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, roh pengenalan Allah bekerja di tempat ini, mewahyukan Kristus bagi kami. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan dalam nama Yesus kami bersepakat mematahkan kuasa-kuasa iblis, roh jahat, pergi setan dalam nama Yesus. Kami hancurkan segala pekerjaan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat hari Natal. Ya, puji Tuhan. Coba salam kanan kirinya saudaraku, katakan selamat hari Natal. Buka belakangnya, tatap wajahnya ya. Semua siap dengar firman Tuhan? Haleluya. Kita buka saudaraku dari kitab Lukas pasal 1. Dari kitab Lukas pasal 1 dari ayat 26. Semua kita perhatikan firman Tuhan ya. Oke, Lukas 1:26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Amin. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Perhatikan apa kata malaikat itu kepada Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saudaraku, apa arti dikaruniai ini? Kata dikaruniai, saudaraku, berasal dari bahasa Yunani, artinya sangat dikenal. Bahasa Yunaninya kareto, karetoo. Coba katakan karetoo. Kareto. Amin.
Apa artinya kareto? Artinya sangat dikenang, sangat dikasihi, sangat diterima. Maria, ibu Yesus, amin, adalah seorang wanita yang sangat dikasihi. Tuhan sangat berkenan kepadanya dan Tuhan sangat menerimanya. Amin. Nah, lalu kita berkata, yalah Pak, dia kan ibu Yesus. Rupanya saudaraku, kata kareto ini digunakan dalam perjanjian baru hanya 2 kali. Pertama itu dikatakan kepada Maria dalam ayat 28 ini, amin. Lalu dikatakan juga dalam Efesus 1 ayat 6. Hanya 2 kali dikatakan. Coba kita buka Efesus 1 ayat 6. Nanti kita akan kembali lagi ke ayat ini. Kita belajar bahasa Yunani supaya pikir orang kita hebat. Haleluya. Efesus 1 ayat 6, dapat saudara? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah, perkataan yang dikaruniakannya kepada kita. Kita juga termasuk orang yang dikaruniai. Perkataan yang dikaruniai dalam dia dikatakan kepada malaikat kepada Maria, kareto, juga dikatakan di sini, kareto. Kepada siapa itu dikatakan? Kepada kita. Amin saudaraku. Kepada kita yang percaya kepada Yesus, yang menerima kasih karunia-Nya, kita juga orang yang dikaruniai. Kita orang juga yang sangat dikasihi, sangat diterima. Sama seperti Tuhan sangat mengasihi Maria, menerima dia, amin. Demikian juga Tuhan menerima saudara. Coba katakan, saya sangat dikasihi. Saya sangat dikasihi. Saya sangat diterima. Saya sangat diterima. Saya sangat dikenal. Saya sangat dikenal. Jadi saudaraku, buang pemikiran yang mengatakan Tuhan marah kepada kita, amin. Amin. Tuhan menerima saudara. Saudara bayangkan itu. Sama seperti dia menerima Maria, begitu dia menerima kita, saudara. Amin. 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 Jadi sebenarnya Maria ini siapa? Maria ini saudaraku samanya seperti kita yang lain. Amin. Maria tidak lebih tinggi dari manusia yang lain. Sama, amin saudaraku. Jadi Maria nggak perlu Maria itu juga memerlukan juru selamat. Dia mengatakan Tuhan itu adalah juru selamatnya. Amin. Jadi Maria itu sebenarnya manusia biasa sama seperti kita. Hari ini saudaraku saya mau bicara mengenai Maria. Amin. Maria, Yusuf juga. Dan juga nanti Yesus. Kita lanjut ya. Ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Saudaraku, apa yang menarik dari Maria ini? Maria ini saudaraku, orang yang suka melakukan kehendak Tuhan. Amin. Karena dikatakan dia akan mengandung seorang anak laki-laki tanpa suami.
Kalau dia mengandung tanpa punya suami, dia bisa dituduh sebagai seorang pezina. Dari mana kok hamil kau nggak ada suami? Haleluya saudara. Jadi kalau orang pada waktu itu saudaraku kedapatan berzina, hukumannya menurut hukum Taurat dilempari dengan batu sampai mati. Amin. Tapi yang luar biasanya, Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut kehendak Tuhan. Jadi saudaraku, untuk kita melakukan kehendak Tuhan, bukan tidak ada risikonya. Saudara mengerti? Coba katakan kanan kirinya, kalau mau melakukan kehendak Tuhan, itu bukan berarti tidak akan ada resikonya. Amin. Ada resiko yang besar bagi Maria mau menerima untuk melahirkan seorang anak laki-laki tanpa suami. Amin saudaraku. Pertama, dia bisa kehilangan nyawanya. Yang kedua, dia bisa kehilangan Yusuf, tunangannya. Coba kita buka saudaraku dari kitab Matius 1. Matius 1 ayat 18. Dapat? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Amin. Jadi saudaraku, Yesus dilahirkan oleh seorang perawan. Amin. Bukan karena hubungan suami istri. Dia dikandung dari Roh Kudus. Itu makanya disebut sebagai anak Allah. Amin saudaraku. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Haleluya. Bagaimanalah kira-kira waktu itu saudaraku, Maria sudah hamil. Amin. Dia menceritakannya kepada Yusuf. Yusuf, aku sudah hamil. Kira-kira bagaimana perasaan Yusuf? Saudara sudah bertunangan lah misalnya. Tiba-tiba saudara dapati tunangan saudara itu sudah hamil. Nggak tahu suaminya. Amin. Maria hanya menjelaskan begini. Saya yakin Maria hanya menjelaskan begini. Yusuf, saya sudah hamil. Saya mengandung dari Roh Kudus. Mungkin hanya itu penjelasannya. Amin saudaraku. Maria tidak mencoba panjang lebar menjelaskan kepada Yusuf. Terterima Yusuf? Apakah terterima Yusuf? Tidak. Dari mana saya tahu tidak terterima Yusuf? Karena dikatakan tadi. Apa katanya? Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Perhatikan saudaraku ya. Kalau saudara mau melakukan kehendak Tuhan, gak semua orang mengerti. Bahkan mungkin orang terdekat saudara tidak akan mengerti. Amin. Tapi apakah Maria terus berkutat di situ? Tidak. Dia hanya melanjutkan hidupnya. Amin saudaraku. Dia hanya terus berjalan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Terserah resikonya apa, yang penting saya tahu satu hal, saya hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya ini hamba Tuhan, saya hanya hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Tidak terterima Yusuf saudara. Saudara bisa bayangkan betapa sakitnya hati Yusuf. Amin. Macam mana orang yang saya mau nikahi, orang yang saya percaya selama ini, kok bisa tiba-tiba hamil? Maria hanya menyerahkan saudaraku semua persoalan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu, sisanya Engkau yang mengurus. Haleluya. Yang Tuhan mau satu hal dari hati saudara, mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mencari orang yang mau.
Amin. Begitu saudara mau, Tuhan akan mengurus sisanya saudara. Tepat saat Yusuf mau menceraikan dia dengan diam-diam, datang malaikat Tuhan kepada Yusuf. Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Haleluya saudara. Saudara nggak perlu menjelaskan kepada semua orang mengenai kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Banyak orang tidak akan mengerti itu. Saudara di sini, saudaraku. Amin. Saudara tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Amin. 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 Saudara diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Amin. Saudara diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Prestasi saudara terbesar ketika saudara menemukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan melakukannya. Amin. Terserah orang mau bilang apa. Amin. Amin. Karena Maria mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, maka dari rahimnya lahir juru selamat. Amin. Betapa luar biasanya saudara. Tuhan pun bisa pakai kita manusia yang biasa-biasa ini untuk melakukan kehendaknya yang luar biasa. Sepanjang saudara mau. Sepanjang kita nggak neko-neko. Haleluya saudara. Saya salut juga melihat Yusuf. Biasanya kalau kedapatan saudaraku calon istri kita sudah hamil, biasanya sudah ribut itu ya kan. Kalau sekarang udah ribut di medsos, masukkan ke Facebook, ke apa lagi saudaraku, diberitakan di mana-mana. Tapi Yusuf tidak, dia orangnya tenang saudara. Saya rasa berbahagia sekali orang yang menemukan laki-laki seperti ini, amin. Antara kasihnya kepada Maria dengan cemburu hatinya saudaraku, itu pasti bergulat. Aku begitu mengasihi dia, aku begitu percaya sama dia. Kok bisa ini terjadi? Tapi satu saudaraku, dia punya hati yang tulus. Tidak suka menjelekkan pasangannya. Ada orang suka kali menjelekkan pasangannya, amin. Nah, nanti kumpul saudaraku sama kawan-kawannya, yang diceritakan suaminya, yang diceritakan istrinya. Kumpul nanti ke rumah, pergi dia ke rumah orang tuanya, yang diceritakan apanya? Pasangannya, suaminya atau istrinya. Kalau saudara ceritakan kejelekan pasangan saudara, siapa yang jelek sebenarnya? Ya kita. Karena dua sudah menjadi satu. Bukan lagi dua, tapi satu. Gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Amin saudaraku. Kalau suami saudara baik di mata orang, saudara pun baik. Kalau istri saudara baik, berarti saudara pun suami yang baik dalam pandangan orang. Apa kata orang? Nah, itulah istrinya gak bagus itu. Karena suaminya gak bisa ngatur istrinya. Nah, gitu juga sebaliknya. Nah, suaminya begitu Karena biasa orang bilang apa? Di balik suami yang hebat ada istri yang hebat. Nah, di balik suami yang hancur-hancur, berarti ada istri yang hancur-hancuran juga. Haleluya saudara. Jadi gak ada yang menang, gak ada yang kalah itu. Kalau menang satu, menang dua-dua. Kalau kalah satu, kalah dua-dua. Kalau jelek yang satu, jelek dua-dua. Mengerti ini saudara? Luar biasanya Maria dengan Yusuf ini, amin. Punya karakter yang luar biasa. Cari pasangan seperti ini. Haleluya saudaraku. Kita lanjut. Ayat 22, Matius 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi saudaraku, dikatakan anak darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki.
anak darah, seorang perawan. Amin. Itu juga untuk menggenapi nubuatan Tuhan yang pertama kali. Apa nubuatan Tuhan pertama kali? Apa katanya? Waktu manusia jatuh dalam dosa, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Bukan dikatakan keturunan laki-laki ini, enggak. Dikatakan keturunan perempuan ini. Amin. Engkau akan meremukkan tumitnya dan dia akan meremukkan kepalamu. Jadi dari awal kejatuhan manusia, kedatangan juru selamat itu pun sudah dinubuatkan. Lahir dari keturunan perempuan. Haleluya saudaraku. Lahir dari seorang anak darah, itu suatu mujizat yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa siapakah Yesus itu sebenarnya? Siapakah Yesus itu sebenarnya saudaraku? Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Coba goyang dulu kanan kirinya. Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Tadi dikatakan dia akan dikandung oleh Roh Kudus, itu sebabnya disebut sebagai anak Allah. Amin. Tapi karena dia dilahirkan oleh seorang wanita, seorang manusia, dia akan disebut sebagai anak manusia. 100% Allah, 100% manusia. Dalam rohnya, dia adalah Allah 100%. Halo, perhatikan saudaraku ya. Halo. Supaya saudara jangan sia-sia datang ke sini. Amin. Saya mau semua fokus sama saya. Haleluya. Dalam rohnya, Yesus adalah 100% Allah. Tapi secara tubuh, dia adalah manusia. Amin. Saudara bisa bayangkan, Allah yang tidak terbatas mau menjadi manusia. Sebagai Allah, dia tidak bisa mati. Haleluya saudaraku. Jadi kalau ada orang bertanya kepada saudara, kenapa Tuhanmu bisa mati? Katakan, Tuhan gak pernah bisa mati. Amin. Lalu Yesus yang mati itu siapa? Yang mati itu dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Amin saudara. Yang mati itu kemanusiaannya. Tapi sebagai Allah dia tidak pernah mati. Haleluya saudara. Sebagai Allah, dia tidak perlu tidur, dia tidak perlu istirahat, dia tidak perlu lapar, dia tidak perlu haus. Tapi sebagai manusia, saudaraku, dia harus mengalami semua itu. Amin. Kenapa Pak dia harus mengalami semua itu? Nanti saya akan ceritakan saudaraku, kenapa dia harus mengalami apa yang kita alami. Haleluya saudara. Coba kita buka Ibrani pasal 12. Ibrani 12 Maaf, Ibrani 2. Ibrani 2 dari 14. Dapat? Amin. Ibrani 2:14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Amin. Saudaraku, ada dua yang jatuh. Pertama malaikat. Amin. Ada malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Apakah Tuhan mati bagi mereka? Apakah Tuhan menebus mereka? Tidak. Amin. Yang kedua siapa yang jatuh? Manusia. Apakah Tuhan mau mati bagi mereka? Ya. Sudah baca ayat 16? Ibrani 2:16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani.
Itu makanya saudaraku, dia tidak datang mengambil rupa malaikat. Kenapa? Dia tidak mati untuk malaikat. Amin. Amin. Kenapa dia datang dalam rupa manusia? Karena dia harus mati untuk menyelamatkan manusia. Haleluya. Kan dikatakan tadi saudaraku, karena anak-anak itulah anak-anak dari darah dan daging. Manusia, amin. Manusia yang memiliki darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Untuk menyelamatkan manusia, harus manusia. Amin, saudara. Amin. Tapi bisakah manusia yang berdosa menyelamatkan manusia yang berdosa? Tidak. Manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Saya ilustrasikan begini. Kalau ada orang-orang saudaraku terjebak dalam lumpur pasir, lumpur hisap, amin. Saudara tahu lumpur hisap itu? Bisakah mereka saling menyelamatkan? Tidak. Siapa yang bisa menyelamatkan? Orang yang berada di luar lumpur hisap itu. Sesama orang berdosa tidak bisa saling menyelamatkan. Siapa yang bisa menyelamatkan? Orang yang tidak berada dalam lumpur dosa itu. Siapakah dia? Yesus. Itu makanya dia adalah Allah yang datang sebagai manusia. Kalau dia bukan Allah yang menjadi manusia, dia tidak bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Haleluya. Karena sebagai Allah yang menjadi manusia, dia kudus, tidak tanpa dosa. Saudara mengerti ini? Karena dia Allah yang menjadi manusia, saudaraku, tidak membawa benih Adam, itu makanya membuat dia layak untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Amin? Amin. Kenapa dia harus datang sebagai manusia? Karena sebagai Allah, dia tidak bisa mati. Haleluya. Kan dikatakan tadi, supaya melalui kematiannya, dia membinasakan iblis yang berkuasa atas maut. Saudara mengerti ini? Amin. Jadi supaya dia bisa menghancurkan iblis, dia harus mati. Haleluya, saudara. Apa dikatakan itu waktu Yesus mati? Apa yang terjadi setelah Yesus mati? Dia turun ke neraka. Turun ke dunia orang mati. Siapa tahu pengakuan iman rasuli? Aku percaya kepada Bapa, kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang telah mati di kayu salib, turun ke dunia orang mati. Itu pengakuan iman rasuli. Amin, saudaraku. Apa yang terjadi waktu Yesus mati? Dia turun ke dunia orang mati. Dia turun ke neraka. Apa yang dia perbuat di sana? Dijumpainya iblis yang berkuasa atas maut, yang memegang kunci alam maut. Apa yang diperbuatnya? Direbutnya kunci alam maut itu, diremukkannya kepala iblis. Haleluya. Nah, dikatakan tadi, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala. Saudara mengerti? Amin. Jadi diremukkannya kepala iblis, dihancurkannya iblis, direbutnya kunci jurang maut tadi, kunci alam maut. Amin, saudaraku. Kalau dia keluar, kan dikatakan tadi, sama seperti siapa namanya saudaraku, yang di perut ikan itu siapa namanya? Yunus. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Demikian anak manusia dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Amin. Amin. Jadi yang mati itu tergantung di kayu salib, itu tubuh manusiawinya. Tapi dalam rohnya sebagai Allah, dia turun ke dunia orang mati. Ke neraka, amin. Dijumpainya iblis, direbutkannya kepalanya, direbutnya kunci alam maut. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Itu makanya dia harus datang sebagai manusia. Sebagai Allah dia nggak bisa mati, tapi sebagai manusia dia bisa mati. Amin. Amin. Untuk apa dia menghancurkan iblis yang berkuasa atas kerajaan maut? Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Siapa di sini takut mati?
Apa yang menakutkan dari kematian? Coba saudara, saya mau tanya. Apa yang menakutkan dari kematian? Karena orang nggak tahu kemana dia setelah mati. Amin. Bagi kebanyakan orang, kematian itu masih merupakan satu misteri yang menakutkan. Gelap, nggak mengerti. Haleluya saudaraku. Mereka tidak memiliki kepastian kalau saya mati, saya ke surga atau ke neraka. Saya tanya dulu, siapa yang belum pasti kalau dia mati hari ini ke surga atau ke neraka? Angkat tangannya. Ada? Kenapa saudara yakin? Hah? Saudara yang tahu, amin saudaraku. Karena itu gak bisa dibuat-buat. Banyak orang gak tahu saya ini mati kemana. Kalau Tuhan baik ya saya ke surga, kalau gak baik Tuhan itu ya ke neraka lah saya. Nah, tapi nanti di neraka semoga Tuhan berbelas kasihan, pindahkannya lagi saya ke surga. Emangnya transmigrasi sudah? Tidak. Amin. Takut akan kematian itu adalah perhambaan. Amin. Karena orang tidak memiliki kepastian, saya mati kemana? Apakah saya ke surga atau ke neraka? Amin. Tapi setelah iblis yang berkuasa atas kematian dihancurkan, haleluya saudara, kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Amin. Karena kunci alam maut sudah direbut. Haleluya. Maut tidak berkuasa lagi atas saudara yang memiliki Yesus dalam hidup saudara. Amin. Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang hidup di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Amin. Jadi bagi saudara yang dalam Kristus, amin saudaraku, alam maut itu dikunci untuk saudara. Amin. Alam maut itu terkunci untuk saudara. Saudara nggak bisa masuk ke sana. Amin. Apa yang terbuka? Pintu kerajaan sorga. Haleluya. Coba buka Wahyu 1 ayat 18. Apa rupanya yang direbut Yesus dari tangan iblis? Wahyu 1 ayat 17-18. Dapat saudara? Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Amin. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Dia bukan Tuhan yang mati. Amin. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kerajaan orang mati, dunia orang mati, aku yang pegang kuncinya, Tuhan bilang. Haleluya. Amin saudara. Amin. Jadi itu sudah ditutup bagi saudara yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Amin. Perhatikan ya. Lihat. Bagi orang yang tidak mengenal Yesus, kematian itu sesuatu yang menakutkan. Ya, kenapa? Mereka tidak memiliki kepastian, tidak memiliki jaminan, belum ditebus. Pasti masuk neraka. Amin. Tapi bagi kita yang sudah ditebus dengan darah Yesus, perhatikan ya, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Amin. Coba katakan, kematian bagi kita yang sudah ditebus, itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan.
Hanya kadang saudaraku karena berpisah di bumi, kita merasa sedih. Amin. Amin. Ih, nggak nampak lagi si Anu. Haleluya. Atau misalnya suami istri saudaraku sudah sama puluhan tahun, amin. Tiba-tiba berangkat satu yang duluan. Macam kehilangan separuh jiwa ini, amin. Kenapa? Nah, itu hanya perpisahan selama di bumi. Karena sudah lama sama. Wajar bersedih. Tapi kalau kita punya hidup dalam Kristus, kita tetap punya pengharapan suatu saat kita akan jumpa lagi di surga. Amin. 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 Jadi saudaraku, kita tetap bisa punya pengharapan di tengah-tengah kesedihan. Kita tetap bisa bersuka cita. Udah berakhir rupanya segala penderitaannya. Udah berakhir segala kesedihannya. Saudara tahu, orang yang meninggal itu sudah berakhir semua kesakitannya, amin. Sudah berakhir semuanya. Kesakitannya, penderitaannya, kemiskinan pokok semuanya sudah selesai, saudara. Dia masuk Yerusalem baru. Bersuka cita selama-lamanya, amin. Cuman kita lagi yang perlu berjuang ini. Makanya saudara pastikan keluarga saudara, diri saudara punya keselamatan. Amin. Karena Yesus berkata kematian itu datang seperti pencuri. Haleluya. Memang kita berdoa panjang umur saudara. Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Makanya saudaraku, Tuhan bilang, jangan bersuka cita kalau setan-setan itu tunduk kepadamu. Bersukacitalah karena apa? Namamu tertulis di sorga. Haleluya. Itu pun satu yang menakutkan lagi. Amin. Gak ada lagi matahari yang menyakiti kita. Haleluya saudara. Gak perlu kerja keras lagi, gak perlu bersusah payah lagi. Amin. Di sini untuk nyari tanah sepetak pun susah. Untuk beli tanah kaplingan pun saudaraku susah. Di sana ada, dikatakan Yesus apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara tahu apa dikatakan Yesus mengenai tempat tinggal itu? Itu dikatakan mansion. Saudara tahu mansion itu apa? Rumah yang besar, rumah yang mewah. Amin. Ya mungkin di sini saudaraku nggak ada rumah kita, ngontrak-ngontrak, nyewa-nyewa, amin. Memang ya nggak, kenapa rupanya? Kita kan cuma pendatang perantaunya. Hah? Cuman pendatangnya kita, perantau. Apa namanya? Musafir. Numpang lewat. Kulunun. Sebentar ada, sebentar nggak nampak lagi. Amin. Amin. Ih, baru ku nampak kemarin kawan itu. Baru cakap-cakap di warung kami kemarin. Tiba-tiba dengar kabar sudah disomara dia. Sudah nggak nampak lagi. Ya memang kayak gitu manusia ini sudah. Di mana kita kekal selama-lamanya? Ya di sorga atau di neraka. Amin. Amin. Manusia nggak sama seperti binatang. Amin. Binatang nggak punya roh. Manusia punya roh. Itu membedakan kita dengan binatang. Amin. Haleluya saudaraku. Amin. Kembali lagi tadi ke Ibrani 2 tadi. Masih bersemangat? Amin. Ibrani 2 ayat 16. Apa? Ibrani 2:16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Macam saya katakan tadi saudaraku, ada juga malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Amin. Waktu setan saudaraku iblis jatuh, dia membawa sepertiga malaikat ikut jatuh bersama dengan dia. Lalu apakah ada penebusan bagi malaikat yang jatuh? Tidak. Tidak, saudara. Tuhan hanya mau mati bagi manusia. Amin. Amin. Luar biasa, amin. Haleluya. Kenapa? Karena saya percaya saudaraku, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa. Amin.
Begitu luar biasa, begitu berharganya manusia. Haleluya. Haleluya. Ya, saya mengasihi saudara, amin. Tapi saya tidak cukup mengasihi saudara sampai mau menyerahkan anak saya mati untuk saudara. Saudara mengerti? Amin. Tapi Bapa di sorga begitu mengasihi kita sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati untuk dosa-dosa. Amin. Supaya kita nggak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya saudaraku. Coba katakan, engkau begitu dikasihi. Engkau begitu berharga. Jangan murah-murahkan diri. Dek, kalau kau sayang sama aku, Dek. Tunjukkanlah, Dek, kalau kau sayang sama aku. Langsung kasihkan gini, saudara. Kalau kita betul-betul mengasihi seseorang, kita jaga dia. Amin. Kita perlakukan dia dengan terhormat. Oke, ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Perhatikan ya. Kita disebut sebagai saudara-saudara Yesus. Amin. Kita punya Bapa yang sama. Haleluya. Haleluya. Kenapa Yesus harus menjadi sama dengan saudara-saudaranya? Sama dengan kita, menjadi manusia. Tadi dikatakan saudaraku, supaya Yesus, menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ayat 18, sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kenapa Yesus harus datang sebagai manusia? Supaya Dia bisa merasakan penderitaan kita. Amin. Amin. Itu salah satu tujuan juga kenapa Yesus datang sebagai manusia. Saudara tahu, Yesus dibesarkan sebagai anak tukang kayu. Biasa kerja keras. Haleluya. Tuhan capek kurasa ini, kerja keras terus Tuhan. Tuhan bilang, aku tahu. Aku pernah merasakannya. Amin. Capek nggak kerja jadi tukang kayu? Capek. Angkat-angkat balok. Tuhan bilang, aku pernah merasakannya. Amin. Yusuf, saudaraku, saya percaya Yusuf ini cepat, cepat berangkat. Cepat meninggal. Tuhan, gak ada lagi Bapak. Amin. Yesus berkata apa? Aku tahu. Aku pernah merasakan. Tuhan, ngeri kali setan ini mencobaiku. Apa kata Yesus? Aku tahu. Aku juga pernah dicobai. Amin. Amin. Tuhan, ingin kali aku membalas orang itu Tuhan. Ngeri kali perlakuannya sama aku, gak cocok kurasa. Apa kata Tuhan? Aku tahu. Aku juga pernah dicobai. Aku tahu rasanya. Amin. Amin. Aku pernah mengalami apa yang kau rasakan. Amin. Yesus dicobai, tapi Dia tidak berbuat dosa. Amin. Tujuan Allah datang sebagai manusia supaya bisa merasakan kelemahan kita dan bisa berbelas kasihan kepada kita. Supaya sebagai imam besar, Dia bisa berbelas kasihan kepada kita. Amin. Haleluya. Tuhan, dikhianati aku sama orang yang paling kukasihi. Apa kata Yesus? Aku tahu. Aku pernah merasakan. Haleluya, saudara. Apalagi yang saudara alami yang gak Tuhan tahu? Semuanya. Amin. Jangan saudara pikir Tuhan itu gak mengerti perasaan kita. Itu makanya ada lagunya saudaraku mengatakan, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Amin. Dia mengerti. Tuhan, aku ditinggal pacarku, padahal percaya kali aku sama dia.
Aku tahu. Makanya saudara bisa cerita sama Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Dia juga menderita pencobaan dan penderitaan yang kita alami. Amin. Dan dia berhasil melaluinya. Amin. Amin. Jadi saudaraku, waktu saudara dicobai dengan hal yang sama, mengalami penderitaan yang sama, saudara bisa bergantung kepada Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Yesus pernah mengalaminya dan dia berhasil menang melaluinya. Saudara nggak perlu bergantung pada kekuatan saudara sendiri. Amin. Haleluya. Haleluya. Waktu saudara tergoda untuk membalas dendam saudaraku, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku menyerah. Haleluya. Haleluya. Aku berserah, aku angkat tangan, aku bergantung kepada kekuatan-Mu. Sekarang Tuhan, bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam. Amin. Sekarang Tuhan, sekarang Engkau yang hidup melalui. Aku yakin sebagaimana Engkau bisa menang melaluinya, bahkan Engkau memberkati orang yang menikahmu Tuhan, begitu juga aku bisa menang. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, saya tanya saudara, waktu Yudas dipilih Yesus sebagai murid Yesus, apakah Tuhan Yesus sudah tahu Yudas akan mengkhianati Yesus? Hah? Saya ulangi ya. Waktu Yesus memilih Yudas, 12 muridnya, apakah Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus? Tahu. Tapi apakah Yesus memperlakukan Yudas dengan beda? Tidak. Yudas nggak bisa berkata, karena Tuhan itu pilih kasih, karena Tuhan itu memperlakukan beda, aku beda dengan murid-murid yang lain, makanya aku menjual Yesus. Nggak bisa dia berkata demikian. Amin. Saudara kalau tahu ada orang akan menyakiti saudara, saudara akan pasti jaga jarak. Saudara memperlakukan dia beda, tapi Yesus berbeda. Dia baik kepada orang yang baik, dia baik kepada orang yang jahat. Amin. Amin. Dia mengasihi. Itu luar biasanya Tuhan kita. Haleluya saudaraku. Haleluya. Apa keluh kesah saudara? Capek, letih? Gak punya duit? Tuhan gak ada duitku. Yesus pernah mengalaminya. Bahkan saya rasa kita gak ada yang pernah lahir kandang domba. Coba tanya dulu. Ada yang pernah lahir kandang domba? Tidak. Ada? Ibu lahir di mana? Kandang apa? Ibu, kandang apa? Kandang nasi. Miskin-miskinnya saudaraku kita lahir di bidan ya. Atau dipanggil bidan datang ke rumah. Ada saudara lahir kandang babi? Tidak. Yesus mengalami. Amin. Amin. Raja menjadi hamba. Tuhan yang tidak terbatas menjadi Tuhan yang sangat, menjadi manusia yang sangat terbatas. Supaya apa? Dia bisa turut merasakan penderitaan dan pencobaan yang kita alami. Tapi dia tidak berdosa. Dia menang. Amin. Itu memberi kita pengharapan. Karena Yesus tinggal dalam kita, kita bisa menang melalui semua ini. Amin. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi gak ada yang perlu ditakuti. Amin. Amin. Melalui kematian Yesus menghancurkan iblis yang berkuasa semaut. Iblis gak perlu lagi ditakuti. Amin. Ada saudara sini takut sama setan? Tidak. Ada? Tidak. Gak perlu takut sama setan. Amin. Sudah dikalahkan. Saudara diberkati? Amin. Anda bantu berdiri.